Sangat-sangat miris sampai mengeluarkan kata kasar hanya untuk membela koruptor dan dilandasi oleh kebencian kepada Pak Jokowi. Waduh, yang ngakunya ahli filsafat ini kok semakin ke sini semakin ke sana. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang sudah jelas bahwa Harun Masiku itu adalah buronan yang merugikan negara. Yang namanya buronan wajib harus ditindak tegas. Itu sudah menjadi konsensus hukum. Namun apa yang terjadi soal penangkapan Harun Masiku yang belum tertangkap hingga saat ini malah diperdebatkan di sebuah forum TV nasional. Ya, memang ini sangat miris. Bahkan RG ini sempat mengumpat dengan kata maaf, tolol ya. Sangat-sangat miris. Padahal kenapa sih? Apa yang salah dengan situasi ini? Apa salahnya pemerintah mengembalikan kembali marwah demokrasi, kemudian ingin mengambil alih pelaku-pelaku tindak pidana korupsi yang saat ini tengah kabur termasuk Harun Masiku ingin menangkap dan melakukan penyelidikan kembali. Namun saya rasa ini sangat disayangkan ketika harus menjadi perdebatan yang sangat-sangat pelik. Bahkan saat ini banyak yang menyindir bahwa RG ini seolah dipermalukan oleh ex penyidik KPK yang ketika RG berkoar-koar kemudian memberikan statementnya, dia ahli filsafat, ahli-ahlinya ahli, dan hanya satu kata ini langsung membuatnya terdiam. Langsung kita simak. Dituntun oleh logika yang jernih, pasti terbongkar kasusnya. Nah, si Watson ini, dia ahli kimia sebetulnya. Dia kurang mampu untuk melihat sekuensis logis dari peristiwa. Sehingga dia terus tanya pada Holmes, Holmes ini bagaimana masalah ini diselesaikan ya? Holmes baca secara cepat-cepat gelar perkaranya. Komentar Holmes selalu, it is elementar Watson. Dalam bahasa Indonesia, itu hal remeh-temeh Watson, masa lu nggak ngerti juga? Atau lu dungu banget sih nggak bisa ngerti kasus itu? Nah kita, dalam soal Harun Masiku, saya mau pakai cara berpikir Sherlock Holmes, logical reasoning. Kalau Anda tersesat dalam kasus, pergi pada square one, yaitu definisi. Apa definisi korupsi? Definisi yang menjadi landasan dibuatnya undang-undang korupsi. Orang hukum bilang, pergi pada original intent. Maksud awalnya apa sebetulnya? Kita tahu undang-undang korupsi kita dibuat setelah reformasi. Dituntun oleh keinginan untuk mengembalikan secara lurus penggunaan tadi informasi publik. Pada waktu itu hampir seluruh Asia itu adalah problem yang sama tuh, korupsi tinggi sekali tuh. Lalu datang Bank Dunia. Bank Dunia bilang kami bantu buatkan undang-undang itu ya. Betul nggak KPK? Uang banyak dikasih oleh Bank Dunia waktu itu, awal reformasi itu. Bank Dunia kirim uang banyak, satu untuk KPK, dua untuk KPU. Supaya pemilunya bersih, supaya pemberantasan korupsi bisa dimulai. Pertanyaan kita waktu itu, apa itu korupsi? Kita nggak bisa lagi definisikan, kan tiap hari kita lihat orang korupsi itu zaman Orde Baru, orang ya apa? Lalu datang ide original intentnya dari definisi yang dibuat oleh Bank Dunia yang berlaku universal. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Oke. Dapat nggak poin itu? Penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi itu. Sekarang dalam kasus yang kita lagi baca sekarang, Harun Masiku pejabat publik bukan? Bukan. Ya publik bukan. Kan. Apa yang dia mau salah gunakan kalau dia bukan pejabat publik? Harun Masiku dapat keuntungan nggak? Apa keuntungannya? Pakai Roman. Nah. Oke. Jadi Pak Rocky jangan terlalu sederhana. Bukan, saya tidak sederhana, saya basic. Ini bukan soal sederhana, jangan you tipu tuh. Ini nggak ada yang sederhana, ini. Jadi Tunggu. dua pihak Pak Rocky. Tunggu tuh. You dibuatkan definisi oleh Bank Dunia, you ikuti definisi itu.
Tapi kan itu legal formal di tempat kita. Justru itu, semua hal yang sifatnya original intent you balik ke situ. Kalau you bermain-main dengan, oh itu terlalu sederhana tuh. Kata Hobbes, lu cetek banget, Watson. It is elementar. Kita pergi pada yang elemen. Terjemahan dari elemen adalah sederhana. Jadi jangan enakin yang sederhana aja, Pak. Tanya, Harun Masiku dapat keuntungan tidak? Ya kalau dia kemudian Jawab dulu, dapat apa tidak? ya dapat lah kalau dengan uang suap itu dia kemudian ya menjadi anggota DPR. Nah, itu tololnya kamu. Ya kan? Bisa terangkan ya? Jangan menggunakan Yang kata itu. dimaksud keuntungan itu uang. Jangan Dia menggunakan keluarin kata uang itu. kok dapat keuntungan. Bagaimana ceritanya? Iya. Harun Masiku keluarin uang maka dia rugi. Iya, dia rugi, ya kan? Tapi kan dia mendapat keuntungan yang lebih besar. Iya, dia Oke, saya ngerti sekarang. Jadi Harun Masiku menggunakan kekuasaan publiknya untuk mengancam KPU. Bener nggak? Bukan begitu, Bang. Ya, lu Gini loh. jadi tolol kedua. Bukan. Jangan pakai kata Gini itu, loh, Bang Rocky. konteksnya yang punya jabatan publik itu Wahyu Setiawan. Itu loh, menyalahgunakan kekuasaannya. Mestinya ini tidak bisa diangkat, tapi dia Ini boy ini, gua akan nyampe ke situ tuh. Wahyu Setiawannya, Harun Masiku sebagai pemberi dan turut Saya serta. tanya Harun Masiku pejabat publik tidak? Bukan Wahyu Setiawan yang saya tanya. Harun Masiku pejabat publik bukan? Dijawab. Pejabat publiknya itu Wahyu Setiawan. Gimana sih? Saya tanya Harun Masiku pejabat publik bukan? Bukan. Jadi dia tidak mungkin menggunakan jabatan publik. Ini tolol juga nih. Jangan Gini, menggunakan ya. itu. Enggak. Saya mau terangin ini. Jangan menggunakan Gini. itu. Enggak. Pakai. That's okay. Pakai. Pak Rocky kan Tidak. You tidak Ya. boleh tapi Pak Rocky pindah dari kalau pakai definisi. kata-kata tolol, Pak Rocky merasa paling tinggi dong. Bang. Memang saya paling tinggi karena saya tidak tolol. Saya mau terangkan Oke, sekarang ya. berarti Oke. kalau kayak begitu ya selesai lah diskusi gitu kan. Saya pikir kalau Pak Rocky kemudian dengan pikiran Pak Rocky ya nggak masalah. Toh saya juga Oke, tidak ada. saya minta maaf, saya ganti ya. Ya kan? Oke, saya ganti, saya minta maaf ya. Ya, saya tadi- maafkan. Oke, saya berbohong tadi. Harun Masiku itu pejabat publik. Harun Masiku itu dapat keuntungan, benar tidak? Benar tidak? Tidak kan? Artinya you yang tolol. Jangan menggunakan kata itu, Bang Rocky. No. Ya. Nanti You mau jujur berdebat dong. ya, kelihatan Nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. masih ada anak di bawah Nggak apa-apa. mungkin nonton Ini saya lanjutin ya. acara kita ini. Banyak betul kebodohan hari ini produksi. Oke, saya lanjutin ya. Kalau konstruksinya begitu, maka siapa pejabat publik? You benar sekarang, yaitu Wahyu Setiawan. Dia menggunakan kekuasaan, boleh nggak? Boleh. Tapi pada kasus ini, dia menggunakan kekuasaan secara salah menurut definisi korupsi. Dia dapat untung nggak? Boleh dia menggunakan kekuasaan, tapi kalau dia tidak dapat untung, dia bukan koruptor. Karena definisinya adalah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi, bukan kepentingan pribadi. Keuntungan artinya uang. Anggap nggak? Pakai. Nah, berarti dia memperoleh keuntungan pribadi. Maka masuklah definisi itu lengkap. Jadi koruptornya ada orang yang namanya Wahyu Setiawan. Selesai. Apa yang mau tambahin di situ? Begitu cara berpikirnya, tuan-tuan, para tuan-tuan. Iya, tapi dalam putusan Wahyu Setiawan itu didakwa bersama-sama dengan Harun Masiku dan kemudian dikonstruksikan sejak awal tersangka. Gitu loh. Konstruksinya salah itu. Loh, udah diuji oleh putusan Mahkamah Agung juga kok. Ya berarti salah Mahkamah Agung. Ya Hakimnya Mahkamah salah. Agung nggak ngerti definisi korupsi Waduh, ya akhirnya. udah repot Bagaimana? kalau begini udah. memang begitu. Makanya udah aku bilang Bang, udah. Ini bagaimana yuk? Definisinya begitu kok. Masa orang petani itu disebut korupsi? Gini ya, saya terangin filosofinya. Kenapa orang korup? Karena ada surplus